Saya minta Hikmat Darmawan, salah satu sahabat Kak Ade juga, udah ada di sini. Hikmat, Hikmat ini juga yang menanggapi Twitter Remote TV ya, kalau nggak salah hari ini. Hikmat ada, terima kasih Iya, Kak iya. Aeng. Oh iya itu dia, silakan. Terima kasih, Saya Nong. minta Wah, Hikmat current juga Darmawan, ya. salah satu Saya baru sahabat. tadi sore acara ini merespon remote TV sudah terbaca ya. Memang itu bagian dari kegemasan terhadap respon-respon pada kasus ini ya. Sebetulnya itu understatement lah kalau saya bilang gemas ya. Sebetulnya sudah marahnya beyond, tentu juga sedih. Tapi saya pertama-tama ingin kepada Mbak Nina dulu. Sekali lagi saya menyampaikan kepercayaan yang sebetulnya adalah testimoninya Bang Ade. Seringkali kadang-kadang bicara dulu kalau lagi kumpul bocah ya, Bang Ade dengan adik-adiknya, adik-adik ketemu gede maksudnya kayak saya dan teman-teman, entah di dalam konteks kegiatan kampus atau waktu kerja bareng di beberapa organisasi atau majalah gitu ya. Sesekali suka bicara atau Bang Ade suka menyampaikan testimoninya tentang Mbak Nina sebagai orang yang paling kuat. Jadi mungkin kalau dalam lampu sorot itu kayaknya Bang Ade kan nyalinya gede dan apa gitu, tapi dia selalu bisa mengandalkan Mbak Nina sebagai yang paling kuat menurutnya gitu. Dan pernah cerita betapa waktu di Amerika juga suka kaget gitu, pernah kaget gitu karena Mbak Nina ngurusin segitunya dari jauh gitu. Zaman dulu belum ada WhatsApp grup, belum ada telepon juga susah gitu ya. Sekali teleponan dia kayaknya katanya pernah sampai terjengkang saya Mat. Kaget karena diurusi oleh Mbak Nina dari jauh. Jadi saya kira ini adalah hal yang penting karena korban dari kekerasan ini jelas Bang Ade tapi juga jelas keluarganya, anak dan istrinya. Tapi Mbak Nina salah satu pilarnya juga dalam keluarga itu. Juga ketemu Yasmin, ya ampun, dulu ketemu waktu masih balita, sekarang sudah antar jemput ayahnya ya, nggak sempat ngobrol sama Arfan. Tadi Bu Musdah cerita tentang di tengah peristiwa 1 Juni 2008 ya di Monas ya, peristiwa kekerasan yang barangkali coraknya itu kurang lebih sama, jadi sepertinya yang sekarang ini kelanjutan dari yang lalu. Saya cerita bahwa persis pada tanggal itu Bang Ade Armando, saya, Mas Farid Gaban dan Mas Ihsan Ali Fauzi itu sedang terjebak deadline. Jadi seharian itu Bang Ade itu gelisah sekali karena pengen nyusul ke Monas, tapi tanggung jawab sebagai redaksi itu tidak bisa ditinggalkan karena sudah mau naik cetak waktu itu di majalah Madinah. Nah, jadi ketika siang-siang itu kan sudah nanya-nanya. Waktu itu Bang Ade nanya, Hik, lu nanti ke Monas, Mas Farid ke Monas. Mas Ihsan waktu itu selesai duluan tulisan karena dia kolomnya udah selesai nulis. Tapi kalau Bang Ade dan biasanya mengajak redaksi yang lain, saya ada juga kawan-kawan muda gitu, itu biasanya pasang badan. Karakter ini salah satu karakternya Bang Ade tuh, pasang badan. Kalau ada kolom kosong, ruang kosong, tulisan kosong, biasanya dia yang jadi pengisinya, pengajaknya juga. Hikmat ke mute. Tolong di ya, oh iya ya, silakan. Oke. Ya, jadi saya waktu 1 Juni tadi di bagian mana ya? Terakhir sampai bagian mana ya? Saya di majalah Madinah ya. Di majalah Madinah 1 Juni itu sedang deadline. Jadi Bang Ade nanya, Hik, kalau dia kan manggilnya Hik bukan Mat. Hik, nanti ke Monas nggak? Dia nanya juga sama Mas Farid Gaban. Mas, nanti ke Monas nggak? Ke Monas kayaknya dek, kata Mas Farid. Kalau Mas Ihsan dia udah duluan selesai tulisannya, jadi dia sudah pulang.
gelisah itu kan, Bang Adi ini nggak selesai-selesai karena dia memang salah satu karakternya adalah pasang badan. Dia pasang badan dan dia mengisi kolom-kolom atau ruang-ruang yang masih kosong dalam tulisan. Makanya jadi nyangkut di kantor waktu itu di Pondok Indah. Lalu kalau saya ditanya begitu nanti demo nggak? Saya jenis aktivis yang mainnya outsider gitu. Jadi saya nggak terlalu membayangkan atau bersemangat untuk masuk ke dalam crowd atau ikut demo gitu. Agak pemalas sebagai aktivis, jadi agak kontradiksi indeterminis ya, agak bertentangan. Tapi kalau Mas Farid, dia bilang, kan ditanya sama Bang Ade, nanti mau ikut yang mana? Kan ada beberapa demo. Wah, Dek, saya kayaknya akan ikut yang HTI, karena menentang kenaikan BBM. Oh, kalau saya AKBB lah, Mas, jelas gitu kan, kata Bang Ade. Tergambar di situ betapa pada saat itu ada ruang yang nyaman untuk berbeda pendapat ya. Jadi tidak ada perkelahian, tidak ada gontok-gontokan, mungkin karena kondisinya belum sepanas itu. Misalnya HTI waktu itu belum menjadi sebuah kekuatan yang lebih gamblang lagi mencanangkan ide khilafahnya, atau dia mencoba mempiarkan ideologinya dengan lebih belum berani lebih galak lah gitu. Jadi menumpang pada isu-isu seperti isu-isu populis seperti kenaikan harga BBM. Sedangkan Bang Ade jelas dari awal, saya ikut pada gerakan yang menghasung pluralitas, keragaman dan sebagainya. Sampai sore kami tidak berhasil menyelesaikan tulisan lebih cepat dari yang kami mau. Jadi Bang Ade ketebak di kantor. Tahu ada kabar masuk. Wah, ini ada pemukulan. Korbannya Guntur dan Mas Waidi ya waktu itu, dan ngeri sekali waktu itu. Kami tercekam oleh peristiwa kekerasan terhadap gagasan itu. Banyak hal yang membuat kami tercekam, yaitu pertama sifat kekerasannya sendiri. Kita melihat gambar-gambar korban. Mas Ihsan langsung ngejenguk ke rumah sakit. Kami juga kemudian Bang Ade terutama cepat sekali lantas menyelesaikan tugasnya, dan ya begitulah suasananya. Jadi ruang nyaman di dalam tempat kerja kami itu mulai terluka ya pada saat itu. Walaupun kalau kita tilik lebih jauh, kekerasan itu udah agak lama juga. Tapi satu hal yang saya pengen sampaikan, dari situ kelihatan, satu, karakternya Bang Ade itu pasang badan ya. Dua, karakternya Bang Ade itu yang saya lihat sempat agak dekat, walaupun sekarang menjauh. Saya sekarang di Dewan Kesenian Jakarta udah lama ngurusin bidang-bidang yang tidak terlalu bersinggungan dengan Bang Ade, kecuali kalau lagi ngurusin film, kadang-kadang ketemu. Saya lihat juga Bang Ade itu orangnya lapangan banget, baik sebagai jurnalis, ya dia dengan senioritas dan gelar PhD-nya sebetulnya tidak harus turun ke lapangan, tapi dia orang lapangan banget. Dia akan turun ke lapangan, meliput dengan gembira, sukacita, dan bersemangat hidup dia kalau masuk ke lapangan. Maupun sebagai aktivis dan juga sebagai akademis. Saya senang sekali ketika Bang Ade bisa memberikan contoh buat saya dari dekat, menjadi akademis bisa mempertahankan rasionalitasnya, tetapi tidak lantas kehilangan kepeduliannya gitu ya, dan aktivismenya gitu. Jadi dia orang lapangan banget dalam berbagai seginya. Pun kalau dia bersenang-senang dengan keluarga, dia akan kelihatan wataknya. Satu yang saya harus cerita adalah bahwa itu adalah kesekian kalinya saya diajak Bang Ade untuk bareng. Waktu itu tahun 2007 ke 2008 ya kalau nggak salah. Sebelumnya kalau nggak salah tahun 90-an pertama kali Bang Ade datang, saya kenal, saya lihat dia waktu itu di kampus maupun di di koran Republika. Satu, orangnya tengil sih, tapi
kelihatan engage banget dan tidak ada jarak sama yang jauh lebih muda dari dia. Dua, dia orangnya kalau sudah percaya tulus percaya aja dan bisa total. Artinya apa? Solider. Orangnya sangat setia kawan, itu salah satu watak yang lain. Yang saya kalau pikir-pikir pada saat yang sama itu kan hal-hal yang sifatnya sepertinya emosional ya, penuh perasaan gitu. Tapi pada yang sama kalau dalam ngobrol, bergaul, bercanda, bergurau atau gosip-gosip gitu ya, kelihatan misalnya dari tata bahasa yang kalau orang bilang tadi dibilangnya santun. Saya kira dia bisa tengil atau kalau kata anak muda sekarang ngehe. Cuma bedanya adalah dia selalu menggunakan bahasa yang logis dan tertata, terukur. Jadi apa yang dia ucapkan itu sebetulnya sangat rasional. Dan kita tahu bahwa seringkali di sekitar kita sukar menerima pendekatan rasional karena banyak yang lebih mementingkan baper. Tapi Bang Ade orang yang sangat bisa baper juga, artinya penuh perasaan juga. Dia bisa dengan spontan seketika membantu, banyak sekali tidak membeda-bedakan, dan teman-temannya itu merasakan misalnya dari yang paling konkret misalnya uang, jadi dia tuh nggak hanya mendoakan atau ngasih stiker semangat ya gitu ya. Dia akan kalau orang susah ya langsung ditolong, tidak banyak omong gitu. Dan tidak pernah ungkit-ungkit gitu. Wajar aja buat dia, biasa aja gitu. Ngomong soal kamu butuh apa, berapa, diapain. Dan seringkali juga berbentuk bahkan kesenangannya atau kegemarannya ngajak kerja gitu. Orang-orang yang teman-teman kawan-kawan dari berbagai usia gitu untuk yang kelihatan sedang butuh bantuan gitu. Ada banyak hal-hal kayak gitu tuh yang membentuk apa yang saya kenal secara pribadi sebagai itulah Bang Ade Armando, itulah Bang Ade. Jadi kalau misalnya secara publik, saya menyampaikan ini bukan karena ingin menumbuhkan kultus individu, tapi karena saya merasa dalam posisi Bang Ade sekarang yang lebih banyak mendapatkan lampu sorot sebelum peristiwa pemukulan ini pun, pengeroyokan ini pun, ada risiko bahwa orang kayak Bang Ade itu dipahami sebagai konsep aja. Sehingga dengan mudah dilabel-label gitu. Misalnya kalau rame-rame para bigot atau para orang yang terganggu gitu, atau orang yang kurang, tadi apa kata Bu Musdaya, kurang ilmu gitu ya, menganggap dia sudah tidak Islam, ya ampun. Seperti kata tadi Bang Saiful tadi ya, Burhan ya, sholatnya rapih banget, sholatnya tepat waktu gitu, dan dia tidak pernah membuat orang yang sholatnya atau tidak sholat gitu, sholatnya tidak tepat waktu atau yang tidak sholat itu tidak nyaman, biasa saja. Itu adalah merupakan urusan dia dengan Allah gitu, Allahnya sendiri gitu. Jadi dia kalau orang lagi ngelabel apa gitu, orangnya kasihan ya UI dosennya kayak gitu. Coba tanya murid-muridnya dari berbagai angkatan, dari tahun 90-an sampai sekarang. Betapa dia adalah orang yang bisa membuat ilmu itu menjadi sesuatu yang engaging, menggembirakan, menggelitik, dan apa gitu. Tapi rupanya, siklus kebencian ini terus-menerus, apalagi karena kita masuk era politik yang tidak beradab gitu ya, terus-menerus menajam, mengeras gitu ya. Dan terjadilah peristiwa kemarin. Pada saat saya lagi di tempat biasa saja gitu, lagi jalan terus atau melintas foto gitu, lalu sempat ke rumah sakit menjenguk, hanya sebentar ngomong, ya tentu saja di balik lebam matanya dia masih manggil Hik, terus langsung, lu tuh kalau ditelepon sekarang nggak pernah nyaut, ya hidupnya udah beda ya. Selalu saya menganggap kayak gitu-gitu, nantilah. Kadang-kadang kan begitu ya kita melihat ya, apalagi terhadap orang seperti Bang Ade yang daya hidupnya tinggi gitu. Rasanya ya udah gitu. Nanti aja deh ditengoknya gitu, atau nanti aja deh disautnya, mungkin nelpon pada saat lagi rapat atau apa gitu. Tapi dari sebentar itu saya kemudian ada rasa ingin memahami apa yang terjadi ya. Maksudnya jelas yang terjadi apa. Tidak perlu mutar-mutar, tidak perlu apa. Tapi kenapa bisa terjadi begitu ya? Lalu saya
menelusuri Twitter saja gitu dengan topik Ade Armando. Waktu itu jadi trending topik. Dan karena sudah beyond atau marah saya sudah terlampau gitu ya, terlampau besar, saya melihatnya secara klinis gitu. Misalnya pada jam 9 malam saya lihat pola-pola yang tentu saja ini secara amatiran saya amati. Muncul akun-akun ternak gitu ya yang mencurigakan gitu ya, yang kemudian goreng beberapa pesan yang berulang gitu ya, yang nanti kemudian setelah beberapa setengah jam, 1 jam mulai diambil oleh akun-akun yang mungkin yang akun-akun yang sedikit. Jadi kalau yang akun dicurigai ternak itu yang misalnya followernya itu di bawah 50 atau di bawah 100 gitu ya. Kadang-kadang cuma 3 orang, ada 8 orang gitu. Ada yang 49 gitu ya. Yang pesannya itu ada A, B, C, D gitu ya. Yang nanti akan diambil oleh akun yang followernya itu 900, 1000, 2000, atau kemudian mulai ada yang 12.000 gitu ya, yang mereproduksi pesan yang sama gitu ya. Jadi keambil tuh. Saya curiga sebagaimana biasanya para peneliti komunikasi curiga bahwa itu adalah sejenis industri ternak akun gitu untuk menggoreng polarisasi untuk kepentingan apapun gitu ya, bisnis, politik dan sebagainya. Nah, itu salah satu pesan yang dalam tanda petik menarik saya atau membuat saya berpikir itu adalah begini. Ini bagian dari rangkaian konstruksi mempertanyakan kok di situ gitu. Jadi untuk menanamkan pertanyaan bahwa ini di balik ini ada konspirasi apa gitu kan, memberikan keraguan-keraguan. Salah satunya Mas itu Hikmat mungkin agak sedikit lagi. Okay. Saya mau cerita malam itu gitu ya. Saya lihat dibilang gini, karena ini menggambarkan sebetulnya itulah yang dibawa Bang Ade. Kok udah tahu, apa dia nggak tahu bahwa dia tidak disukai? Kok dia datang juga? Emangnya dia pikir akan terjadi omong-omong sambil ngobrol ngopi-ngopi gitu dengan nada ngenyek? Terus saya mikir, ya ini pikiran pertama saya juga, aduh Bang Ade kok ke situ sih, itu manusiawi gitu. Tapi ketika membaca itu saya melihat, loh kalau Bang Ade berpikir begitu, bukankah itu yang kita dambakan? Bahwa kita bisa sama-sama berbeda, tapi kemudian hanya ngopi saja, tidak terjadi kekerasan. Dan saya kira itulah makna yang mungkin salah satu ingin saya reproduksi. Sadar atau tidak sadar, Bang Ade sebetulnya meneladankan bahwa kita butuh membangun, ya, walaupun mungkin awalnya naif gitu ya, membangun ruang bersama untuk bisa berbeda. Ruang aman bersama untuk bisa berbeda. Kali ini korban jatuh dan kebetulan itu Bang Ade. Tapi bukan berarti gagasan itu atau apa yang diharapkan atau yang ada di dalam praktiknya Bang Ade itu salah atau tidak valid. Kita butuh setelah ini lebih keras berusaha membangun ruang aman bersama bagi keberbedaan. Dan saya kira itu adalah cara saya untuk menghormati Bang Ade. Terima kasih. Gagasan itu atau apa? Terima kasih Hikmat. Berikutnya silakan ada Bang Hendardi di sini ya. Iya. Nah, itu dia. Silakan. Ya, terima kasih. Pertama-tama Mbak Nong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama saya kira saya ingin menyampaikan doa tentu saja agar Bung segera pulih dan segera dapat beraktivitas kembali. Terima kasih. Dan sejalan dengan apa yang tadi juga didoakan oleh para pemuka-pemuka agama, saya kira Tuhan mendengar ini. Dan saya juga ingin menyampaikan kepada istri Bung Ade, Mbak Nina, untuk tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan semacam ini. Saya kira Bung Ade yang saya kenal memang yang sering disebut oleh beberapa pihak sebagai orang yang di dalam pernyataan-pernyataan atau statement-statementnya seringkali kontroversi. Dalam kacamata saya ini bukan kontroversi sesungguhnya. Bung Ade adalah orang yang langka di tengah kita, ya, di mana dia membudayakan apa yang namanya bicara terus terang, ya, tidak
tidak malu-malu atau tidak menutup-nutupi sesuatu. Dan ini langka saya kira di Indonesia, ya, di tengah masyarakat kita yang merupakan masyarakat yang diam, yang terlalu lama diam, ya, dan apa yang dilakukan Bung Ade memang sebetulnya merintis suatu masyarakat yang lebih berani untuk berbicara, berani terus terang, ya, karena itu seringkali dalam pihak atau dalam kacamata yang lain dia sering disebut sebagai kontroversi. Namun di mata saya itu tidak begitu. Nah, apa yang terjadi, saya sedikit saja Mbak Nong, bahwa pengeroyokan dan penganiayaan yang dialami Bung Ade ini, yang saya juga sudah membuat semacam statement di berbagai media oleh sekelompok orang di demonstrasi tanggal 11 itu, ini tidak dapat dibenarkan atas alasan apapun, ya. Terlebih itu tidak terdapat tindakan-tindakan yang menurut saya tidak senonoh dan tidak pantas, ya, yang jelas merendahkan martabat manusia, ya, atau martabat dan harkat manusia, dehumanisasi. Tindakan kekerasan semacam itu mencerminkan ketidakdewasaan dan pemanfaatan secara destruktif dalam berdemonstrasi. Demonstrasi juga mempunyai, tentu saja memiliki etikanya dan memiliki koridor hukum, ya, dan ini saya kira seharusnya kemudian menjadi semacam momentum untuk meluruskan demonstrasi, ya, menjadi refleksi kita, menjadi pelajaran berharga buat baik gerakan mahasiswa, gerakan buruh, ataupun gerakan-gerakan yang lain, ya, untuk tidak gampang juga bercampur dengan gerakan-gerakan yang memiliki interest apapun, ya. Ini cara kita untuk kemudian membenahi, ya, cara-cara berdemonstrasi dan etika berdemonstrasi. Tentu saja kami mengutuk keras, ya, apa yang dilakukan oleh para pelaku dan terhadap tindakan kekerasan dan dehumanisasi itu yang dialami oleh Bung Ade, dan saya kira pihak kepolisian perlu melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap para pelaku, dan sesuai dengan pernyataan Kapolda Metro Jaya bahwa beberapa pelaku sudah ditangkap dan sebagian lagi masih dikejar. Saya kira kita perlu mengawal apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menegakkan hukum seadil-adilnya, termasuk juga tentu saja mengusut dalang di balik ini, atau kalau ada provokator di balik ini, ya, agar dia berhadapan dengan hukum, ya, dan dan saya kira identifikasi yang dilakukan oleh kepolisian ini perlu kita kawal terus, dan yang apalagi dikatakan itu bukanlah mahasiswa. Nah, sehingga saya kira terdapat potensi keberadaan kelompok-kelompok yang memang sengaja dan atau menyusup di dalam masa demonstrasi. Nah, saya kira ini adalah momentum kita untuk membenahi gerakan-gerakan semacam itu. Namun di sisi lain, saya kira kehadiran Mas Ade, Bung Ade di acara tersebut, seperti apa yang dia pertama diwawancara oleh media, adalah saya kira di dalam misi justru untuk dia menghormati aksi unjuk rasa mahasiswa yang sejauh ini, selama ini juga sebagian memainkan perannya yang signifikan di dalam pengawasan secara langsung terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah. Nah, saya kira karena itu perlakuan proporsional atas setiap aksi demonstrasi ini haruslah menjadi standar bersama, khususnya oleh pemerintah dan institusi keamanan. Setiap aksi selalu ada potensi pembusukan, tetapi gerakan mahasiswa itu tentu saja tidak boleh berhenti dan dimatikan, ya, hanya karena peran-peran dari sekelompok penumpang gelap atau orang-orang yang memiliki interest tertentu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi momentum kita bersama untuk lebih berani menghadapi perilaku-perilaku ya yang memanfaatkan gerakan-gerakan atau demonstrasi-demonstrasi, baik itu dilakukan oleh kelompok-kelompok manapun, buruh, mahasiswa ataupun kelompok manapun. Dan untuk momentum untuk kita lebih berani berbicara secara terus terang, menyatakan secara terus terang seperti yang saya kira sudah dipelopori oleh Bung Ade. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas